Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dharma dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga teman-teman sekalian tetap dalam keadaan sehat di bawah lindungan Tri Ratna. Perkenalkan, nama saya Andrew Chua. Saya berasal dari Sekolah Budi Dharma Batam. Kini saya duduk di jenjang kelas 3 sekolah menengah atas. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tanggapan atau respon dari pendapat saya pribadi terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Buddha Dr. Randes Dasikin MPD. Tentu ini menurut saya merupakan hal yang memalukan ya teman-teman, di mana kita tahu bahwasannya jumlah partisipasi umat Buddha dalam pemerintahan Indonesia itu sangat kecil sekali. Bila tiba-tiba di dalam pemerintahan tersebut muncul kasus korupsi yang dilakukan oleh umat Buddha itu sendiri, ya ini sangat mencoreng nama baik umat Buddha ya teman-teman secara menyeluruh. Namun di balik ini semua ada hikmah tentunya bagi kita sebagai umat Buddha agar dilatih selalu mengintrospeksi diri, melihat kembali ke diri kita, sebenarnya apa sih yang sudah kita lakukan, dan sebenarnya apa yang kita lakukan ini selama ini sudah benar tidak sih, begitu ya. Kita tidak boleh menyikapi hal yang sedang berlangsung tersebut, yaitu kasus korupsi tersebut, dengan kebencian, kemarahan dan sebagainya. Karena ya, seperti yang kita ketahui, manusia ini tidak sempurna. Ada kalanya manusia berbuat salah ya. Dan dikala manusia itu berbuat salahlah, manusia itu dilatih dan dituntut untuk belajar dari kesalahannya. Jadi tentu menurut saya kita perlu menyikapi kasus korupsi tersebut dengan hati lapang dada dan hati yang ikhlas. Namun ingat bahwasanya hukum tetap harus dijalankan, karena kita sebagai negara hukum ya yang menjunjung asas-asas konstitusi, maka apapun kesalahan yang dilakukan, khususnya tindak pidana, harus diselesaikan melalui jalur meja hijau. Di sini saya mendoakan supaya Bapak Dasikin senantiasa sehat dan dapat belajar dari kesalahan. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan ketika dilahirkan ke muka bumi ini. Dan di sini saya mengutip salah satu Dhamma Pada yang dimana disampaikan bahwasanya janganlah kita melihat apa yang sudah atau apa yang belum dilakukan oleh orang lain, tetapi lihatlah kepada diri kita apa yang sudah atau apa yang belum dilakukan oleh diri kita. Karena belum tentu semua yang kita lakukan ini benar adanya. Dan ada kalanya kita juga melakukan kesalahan tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh teman-teman saya, khususnya yang berumat Buddha, agar mari kita mulai menanamkan semangat anti korupsi, ya, semangat anti korupsi sebagai wujud kecintaan kita terhadap negeri kita dan sebagai wujud bakti kita, wujud pengamalan kita terhadap nilai-nilai ajaran agama kita. Karena dalam agama Buddha sendiri diajarkan bahwasanya segala hal yang berbau mengambil barang orang lain tanpa persetujuan orang lain atau tanpa sepengetahuan orang lain itu merupakan pencurian dan dinilai salah. Mengapa? Karena ketika kita melakukan pengambilan barang yang bukan milik kita, itu artinya kita sudah melanggar sila kedua Buddhis yang berbunyi adinadana weramani sikkhapada samadhiyami. Bukankah Pancasila menjadi acuan utama hidup kita? Bukankah Pancasila dijadikan sebagai pedoman umum hidup kita? Lantas mengapa kita masih mau melanggarnya? Oleh sebab itu mari kita memperkuat moralitas diri kita, memperkuat pengamalan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud umat Buddhis yang sejati. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga teman-teman sehat sentosa. Sampai Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Akhir kata saya mengucapkan
Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.